Semester baru sudah dimulai. Semangat untuk para Bapak Ibu peserta didik semua. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah mendapatkan hasil rapot. Dan saya juga udah mengarahkan para pengajar-pengajar semua, para tentor, untuk memfollow up hasil nilai anak. Hasil rapotnya untuk difoto dari hasil yang kami diskusikan bersama. Mayoritas mendapatkan nilai yang baik. Dan juga bagi sekolah yang masih menerapkan pembagian peringkat juga anak-anak masih mendapatkan peringkat yang baik. Semoga ini menjadi tolak ukur, dan bagi anak-anak yang mendapatkan peringkat jangan sombong ya, karena hal seperti ini harus kalian rendah hati. Bagi yang merasa belum puas dengan nilainya, disinilah kemampuan kalian bagaimana untuk membuktikan bahwa kalian bisa melakukan yang lebih baik. Ya, jadi semester baru ini harus dijadikan menjadi lembaran baru. Ibarat kertas itu kosong kembali. Dan inilah awal proses. Sekali lagi saya ulangi, awal proses di mana hasil nanti akan tercipta. Kalau berbicara kalimatnya begini, besok itu ada karena hari ini. Jadi nilai nanti di raport semester 2 nanti, walaupun masih lama ya, masih sekitar 5 bulan ke depan, itu akan ada nilai di sana nanti di bulan Juli ya, akan berawal dari hari ini. Diawali dengan hari ini, di hari pertama semester genap. Jadi lakukan yang terbaik di setiap semester, di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya. Agar apa? Dari hasil yang baik pada prosesnya, pada tahap-tahapnya, pasti akan menciptakan nilai yang baik di akhir. Karena proses itu adalah hal yang paling penting. Ada pepatah yang bicara, hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya, atau kebalikannya. Proses nggak mengkhianati hasil. Jadi sekali lagi, anggap ini sebagai lembaran baru, ya. Dan patut kita ketahui juga bahwa di semester 2 ini bukan materi yang sama lagi, sama seperti semester 1. Contoh, di semester 1 anak-anak mempelajari tambah dan kurang. Dan tentunya di semester 2 nggak lagi mengulang tentang hal yang sama. Mungkin sudah kali atau bagi contoh saja ya. Artinya apa? Anak-anak sekarang dihadapkan dengan hal yang baru, materi baru. Artinya kita nggak bisa menjadikan patokan semester kemarin, semester 1, nilainya sekian, rankingnya sekian. Lalu di semester 2 mendapatkan ranking sekian, nilai sekian, itu adalah kenaikan atau penurunan. Karena yang lebih tepat itu adalah pencapaian. Karena apa? Disebut pencapaian, hal yang mereka hadapi itu berbeda dengan semester 1 kemarin. Yang dicapai semester 1 kemarin yang dirapot kemarin, yang dibagikan, berbeda dengan apa yang akan dicapai dari semester 2 ini, semester genap ini. Jadi saya akan lebih nyaman menyampaikan kepada orang tua ke depannya bahwa ketika dapat nilai raport, jangan sebut itu naik atau turun nilainya, tapi itu adalah pencapaian yang dicapai di semester ini. Dan tentunya setiap tingkat itu, setiap semesternya semakin sulit. Kenapa? Karena dengan kata saja yang sifatnya naik dan turun itu membuat mental anak menjadi kurang baik. Tetapi kalau kita buat dengan pencapaian, itu mental mereka akan lebih terjaga. Oke, terus jadi di poin pertama ini saya menghimbau di awal semester, anggap sebagai lembaran baru, hal baru ya. Dan ingat bahwa besok itu ada karena hari ini. Nilai yang nanti muncul di kenaikan kelas karena dimulai hari ini. Jadi kalau ada tugas, PR, ulangan, dan lain-lain, lakukan yang terbaik. Di poin kedua, sekarang saya mau sampaikan secara video ya. Sebelumnya udah saya sampaikan juga di via grup, bahwa kami setiap anak yang les di PBK Bimbel, ya, yang mengikuti program belajar di PBK Bimbel akan mendapatkan piagam penghargaan. Semua, tanpa terkecuali, bukan hanya yang peringkat-peringkat saja. Karena apa? Bagi kami, semua peserta didik wajib kita apresiasi. Karena mereka sudah berusaha. Mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa.
ya. Jadi kita harus hargai itu, dan kami pun mewakili dari bimbel akan melakukan itu. Kami akan bagikan piagam penghargaan. Kalau tidak halangan, di minggu ini sudah kami mulai. Poin ketiga, saya mau menyampaikan bahwa 1 minggu sampai 2 minggu ke depan di piagam bimbel akan ada penyesuaian jadwal. Artinya ada anak-anak yang mungkin jadwalnya berubah, namun ada juga yang jadwalnya akan tetap. Apa dasar untuk penyesuaian itu? Bagaimana pembelajaran bisa lebih efektif terjadi, ya, itu. Terus berikutnya kita singkat aja yang keempat, komitmen kami. Seperti yang Bapak Ibu lihat logo kami yang di atas sebelah kiri ini adalah anak Ika, anak kami lah. Saya dan tim dan teman-teman sangat menjunjung tinggi bahwa bagaimana kami memperlakukan anak Bapak Ibu itu sebagai anak kami juga. Artinya komitmen itu kami harus pegang teguh. Apa implementasi yang kami bisa lakukan di situ adalah kami akan selalu ada. Kami akan selalu ada di setiap proses belajar Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tetap jalankan komunikasi dengan kami. Kita aktifkan penggunaan grup bimbel. Jangan sia-siakan yang udah kita lakukan ini. Kita harus betul-betul support anak-anak, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa komitmen kami apa? Kami akan selalu ada di dalam setiap proses. Kenapa saya tekankan proses? Karena hasil bukan di tangan kami. Hasil di tangan guru masing-masing. Tapi kami berperan. Kami bisa mengambil suatu kondisi, mengambil suatu bagian, bagaimana proses itu menjadi baik dalam proses belajar anak-anak. Berikutnya, yang kelima, ini komitmen orang tua. Maaf kalau ini terdengar tidak nyaman, tapi ini hal fakta, hal yang sesungguhnya benar yang harus saya sampaikan. Ketika kami sudah mempunyai komitmen bahwa kami sudah menerapkan program belajar dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Artinya ada suatu rencana yang kami ingin anak itu capai, anak itu bisa, anak itu kuasai. Tapi itu nggak akan bisa berhasil tanpa adanya komitmen orang tua. Artinya apa? Orang tua dikala hal-hal tertentu, situasi tertentu, harus bisa komitmen disiplin. Bagaimana ketika jam anak itu les, antar. Anak itu merasa kurang motivasi, kasih motivasi untuk hadir. Karena bagaimana kami bagaimana kami bisa mengisi ilmunya kalau anak-anak pun nggak hadir. Hadirnya pun nggak sesuai jadwal. Artinya harusnya seminggu 3 kali, hadirnya seminggu sekali. Ya bagaimana hasil yang lebih baik? Sedangkan kami patokan pada proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi komitmen orang tua, kasih motivasi mereka. Bukan hanya motivasi mereka, orang tua pun harus punya motivasi. Motivasi apa? Bagaimana semangat orang tua untuk mengantarkan, semangat orang tua untuk memberikan motivasi juga ke anak-anak. Kenapa saya harus sampaikan begini? Dan kalau boleh sedikit lebih berani lagi, saya harus bilang, orang tua harus melawan rasa malas itu. Ya saya tahu ada beberapa anak yang jauh rumahnya, tempat tinggalnya dari bimbel. Tapi demi anak kita harus berjuang. Demi anak kita harus berjuang. Kenapa saya bilang begitu? Sampai kapan sih kita bisa dampingi mereka? Sampai di umur berapa kita bisa dampingi mereka? Dan sampai umur berapa kita bisa dampingi? Waktu ini singkat sekali. Ini adalah waktu mereka untuk diisi ilmu. Apa tujuannya? Agar bisa mandiri. Agar saat kita yang dewasa ini sudah memang gak bisa mendampingi, mereka bisa untuk tetap bertahan di kehidupannya. Sekali lagi saya ulangi, di saat kita gak bisa dampingi mereka lagi di samping dia, samping anak-anak, tapi mereka bisa. Mereka bisa bersosial, mereka bisa di masyarakat, mereka bisa bermanfaat, bisa mandiri. Dan itulah dasar kita kenapa kita harus punya komitmen. Sekarang masa mereka untuk mengisi ilmu. Kita isi, kita semangati mereka, kita beri motivasi agar apa? Mereka mandiri. Jadi di dewasa umur mereka nanti nggak perlu campur tangan kita terlalu berlebihan. Dan kita pun nggak bisa jamin sampai umur berapa kita bisa mendampingi mereka.
Mudah-mudahan video ini bisa ditonton semua orang tua. Ditonton semua orang tua, sehingga orang tua tahu apa yang saya maksud dan kita mempunyai tujuan yang sama, sehingga kita bisa, mudah-mudahan tujuan kita tercapai terhadap anak-anak tersebut. Anak-anak yang siap hadir di masyarakat, bermanfaat, mandiri, ya. Sekian videonya saya tutup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Maaf ada salah-salah kata, karena bagi saya yang seperti ini bukan hanya peran serta kami. Kami bukan siapa-siapa tanpa semuanya. Kita tim. Orang tua, peserta didik, kami dan sekolah itu adalah tim. Tim apa? Tim yang memajukan anak-anak ini. Karena mereka adalah penerus bangsa kita. Sekian videonya saya tutup. Terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, silakan telepon saya. Maaf jika memang ada pesan singkat yang belum sempat saya balas. Nggak apa-apa, kalau itu merasa urgent, bel aja. Karena saya juga membatasi waktu untuk saya berinteraksi dengan layar handphone. Faktor kesehatan mata, ya. Jadi jika ada hal yang penting sekali, telepon saja. Pasti saya angkat. Sekian informasinya. Terima kasih.